Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Kembali kita di acara Healthy Corner, program TVMU yang kali ini didukung juga oleh teman-teman dari MPI PWM atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dan juga MCC. Nah, bersama dengan kita hari ini sudah ada 3 narasumber yang nanti akan berbincang mengenai menjaga bahagia di usia senja. Ingat, kalau kita berpikir tentang bahagia, maka bahagia ini tidak hanya miliknya kaum remaja, tapi bahagia ini miliknya semua level usia apapun, mau dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tentunya adalah di usia senja. Banyak yang bilang kalau di Muhammadiyah itu membahasakan usia senja itu dengan bahasa-bahasa Muhammadiyah senior gitu ya. Jadi teman-teman senior gitu ya. Ya, inilah caranya hari ini kita akan berbincang bagaimana kemudian kita tetap bisa bahagia walaupun sudah berada di usia senja. 3 narasumber yang kali ini akan membahas tentang tema kita adalah beliau pertama Dr. Andes Haji Suyatman SPD MMMSI. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua nanti adalah dengan Bapak Nes Ramdhani Ismahmudi Eskep MP apa ini ya? Nanti kita tanya pada beliau lah ya, gelarnya ini panjang nih. Kaprodi D3 Keperawatan UMKT. Kemudian juga ada Nes Mukhrifah Damayanti Eskep MNS. Oh ya, MNS. Direktur Klinik Pelayanan dan Penelitian Kesehatan Jiwa Masyarakat KP2K di UMKT. Oke. Oleh karenanya mari kita berbincang, nanti juga para pemirsa bisa berdiskusi, bisa tanya juga kepada para narasumber ya, bisa di hotline telepon kami di TVMU di 0852 250 79119. Silakan telepon atau WhatsApp kirim pesannya, nanti kita bacakan pertanyaannya untuk kita tanyakan kepada 3 narasumber kita. Dan mari kita menuju ke Kalimantan Timur. Assalamualaikum Pak Kiai Suyatman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai tema kita, ini Pak Kiai Suyatman pas banget nih. Pak, saat ini masih bahagia ya Pak ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya Pak. Ya baik, terima kasih Pak Suyatman. Jadi nanti kita akan berbincang mengenai tema kita ini Pak. Dan beliau nanti akan banyak bercerita kepada kita bagaimana pengalaman beliau ya mengasuh banyak majelis taklim yang tentu jamaahnya adalah bapak-bapak ibu sekalian yang sudah berada di usia senja tentunya pasti. Jadi jamaahnya di majelis taklim tentu sudah pada di usia senja ya Pak Suyatman ya? Ya macam-macam Mas, ada yang muda, ada yang sedang, ada yang tua ya, begitu variatif. Tapi lebih banyak yang apa Pak? Ya kalau yang paling banyaknya saya tidak tahu Mas, soalnya campuran biasanya dalam pengajian-pengajian itu. Jadi Pak Suyatman, kalau yang kuliah subuh itu kebanyakan yang sudah sepuh-sepuh yang banyak itu, yang muda jarang hadir. Ya itu, jadi kalau sudah berbincang mengenai kulsub atau kuliah subuh itu pasti yang mengisi rata-rata adalah yang sudah di atas usia senja. Yang muda-muda ini masih menunggu suara adanya bergemuruh di kupingnya Pak. Jadi biar pada bangun ini kalau yang pada muda di jam-jam itu. Baik, selain Pak Suyatman yang nanti kita ajak berbincang adalah Pak Ramdhani atau Pak Dhani. Assalamualaikum Pak Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Baik Pak Dhani ini Kaprodi D3 Keperawatan UMKT ya Pak? Iya Pak. Ya, tadi saya agak lupa nih Pak, gelarnya yang di belakang Eskep itu apa Pak? MP apa Pak? MPH Pak. MPH. Master of Public Health Pak. Oh MPH ya, Magister Public Health ya? Ya, Magister Public Health atau kalau sekarang MKM ini kira-kira. Dan yang ketiga adalah Ibu Mukhrifah Damayanti. Assalamualaikum Bu Mukhrifah Damayanti. Waalaikumsalam Mas Budi. Ya, saya manggilnya apa Mbak ini? Kalau nama familiar malah Bu Ipe ya. Bu Ipe ya. Ini kalau para mahasiswa manggilnya Bu Ipe ya. Iya. Ini kalau tempat saya Po Ipe ini. Iya, di KTP tapi Mukhrifah Damayanti. Nggak apa-apa, yang penting bahagia dengan memanggil saya seperti itu. Nah, itu dia. Jadi utamanya kalau bahagia lah, mau dipanggil apapun pokoknya bahagia lah. Ini kelihatan lah senyumnya terus melebar Bu Ipe ini ya. Ya. Baik, saya pertama ke Pak Suyatman, Pak Kiai Suyatman. Jadi kalau kita
berada pada era pandemi COVID-19 ini ya. Kita kan sekarang sudah setahun lebih lah ya, karena sudah ke 2021. Walaupun hitungan bulan mungkin baru 10 bulan nih, tapi dalam hitungan kalender kan sudah lewat setahun kita menghadapi pandemi. Dan masih tinggi sekali. Lepas dari pandemi dan tidak pandemi, tentu kan agar kita bisa tetap menjalankan kehidupan kan harus bahagia ya. Sejauh ini apa sih arti makna bahagia kalau menurut Pak Kiai Suatman itu seperti apa? Ya, menurut saya bahagia itu ya hidupnya tenang, damai, tentram, sehat, jasmani rohaninya, berkecukupan secara fisik dan ekonominya, dan lain-lainnya. Jadi orang itu bahagia kalau dia tenang dalam hidupnya, damai, tentram, rezeki asal kita itu menjadi orang baik, insya Allah mengikuti dan menyertai, tidak usah khawatir. Sepanjang kita ini jadi orang baik, yang namanya rezeki itu akan menyertai dan mengikuti. Itu Mas kira-kira singkatnya begitu. Jadi itulah kira-kira makna dari arti bahagia ya. Pak Kiai mungkin juga bisa menyampaikan ke kita para pemirsa TV-mu di seluruh penjuru tanah air ya terkait dengan bahwa bahagia dalam sudut pandang agama mungkin juga sesuatu yang bisa Pak Kiai sampaikan nih dalam perspektif agama sebenarnya bahagianya seperti apa Pak? Ya, bahagia itu kalau orang yang bahagia atau orang beruntung, orang sukses itu kan dalam Al-Quran disebut al-muflihun ya, orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang sukses. Tentu untuk menjadi orang yang beruntung, orang yang berbahagia ini secara garis besar orangnya harus taat pada Allah dan Rasul. Kalau orang itu tidak taat pada Allah dan Rasulnya, bahagianya itu hanya mimpi saja, tidak yang sebenarnya. Oleh karena itu Islam mengajarkan kebahagiaan itu bukan hanya di dunia saja, tapi juga sampai ke akhirat nanti. Jangan hanya senang hidup di dunia, tapi di akhirat merana, menderita. Tentu itu kan tidak kita harapkan. Sesuai dengan doa sabu jagat, orang sering menyebut doa sabu jagat itu ya. Kita itu harus berusaha di dunia ini mendapat kebaikan, akhirat juga mendapat kebaikan, bebas dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, itu bisa kita raih dengan izin rahmat Allah kalau kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya, bertakwa kepada Allah, itu sudah janji. Jadi kalau kita itu bertakwa itu mesti kebaikan yang akan kita terima. Taat pada Allah dan Rasulnya, kebaikan dan keberuntungan yang kita peroleh. Itu saja resepnya mudah kalau menurut ajaran Islam itu. Asal kita itu bertakwa benar-benar, asal kita itu taat benar-benar pada Allah dan Rasulnya, bahagia itu akan hadir menemui kita dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebenarnya resepnya sederhana ya Pak Suatman ya. Resepnya sederhana. Tapi menurut Pak Kiai, kenapa sih banyak orang ya kalau kita boleh sampaikan ternyata ada juga loh yang susah sekali mengalami bahagia. Diajak bahagia pun kadang susah. Apa menurut Pak Suatman? Kalau terjadi demikian itu memang harus mawas diri ya. Kalau misalnya hidupnya kok banyak sekali kesulitan misalnya, kita harus mawas diri. Ada sesuatu yang keliru dalam diri kita. Tadi saya katakan secara garis besar, kalau orang itu taat pada Allah dan Rasulnya, itu sudah janji Allah ya. La'alakum turhamun. Allah itu akan merahmati. Kamu akan termasuk orang yang mendapat rahmat itu. Rahmat itu kan kasih sayang. Ya. Kalau orang itu mendapat kasih sayang Allah, hidupnya pasti bahagia kok Mas. Jadi kalau saya ya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ditingkatkan. Ya. Nah, supaya hati tenang misalnya apa resepnya dalam Al-Quran? Banyak ingat pada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu hati mereka tentram. Ya. Dan ingatlah,
Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Jadi kontribusi terbesar untuk menghadirkan ketenangan hidup, ketentraman itu ya harus banyak ingat pada Allah. Dimanapun berada, kapan saja berada, ingat kepada Allah. Orang itu kalau ingat kepada Allah dimanapun berada, kalau dia mendapat kebaikan, pasti bersyukur. Nah, bersyukur itu kan bawa kebaikan tersendiri. Ya. In syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, orang itu kalau mendapat kebaikan dalam hidupnya, kesenangan dalam hidupnya, dia tidak lupa diri, ingat kepada Allah, maka kebaikan akan bertambah. Tapi sebaliknya dalam hidup ini, kalau menjumpai masalah, musibah seperti sekarang ini ya, semua orang mengalami musibah COVID-19, tidak ada pilihan lain untuk menghadirkan kesabaran yang indah agar rahmat Allah itu datang, agar keberuntungan Allah itu datang. Kurangi banyak mengeluh. Kalau kita dalam kondisi semacam ini menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dengan benar, itu bagian ikhtiar kesabaran yang bisa kita lakukan. Jadi begitu, kalau Islam itu sebenarnya resepnya mudah saja, Mas. Ya. Kalau mendapat kebaikan, keberuntungan, mendapat sesuatu yang mengembirakan, menyenangkan, jangan lupa bersyukurnya. Tapi kalau dalam hidup bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan pasti banyak juga kita lihat dan rasakan, seperti yang sekarang ini, maka tidak ada jawaban yang lebih tepat kecuali menghadirkan kesabaran yang indah dalam hidup ini. Insya Allah dengan perilaku semacam ini, dijamin hidupnya akan tenang, damai, tentram, tidak suka mengeluh. Dan itulah ajaran Islam yang harus kita patuhi dengan sebaik-baiknya. Baik, makasih Pak Kiai. Jadi tadi bagaimana kemudian dalam perspektif agama, bahagia itu kira-kira ya tadi yang disampaikan dari Pak Kiai Suatman ya, para pemirsa sekalian. Saya ke Bu Ipah nih, Bu Ipah, sebenarnya apa sih Bu faktor-faktor yang mendukung seseorang atau faktor-faktor yang bisa mendorong kita untuk bisa bahagia itu apa aja Bu? Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Budi. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa sharing ya. Kemudian juga Alhamdulillah bersama ayahanda kita Pak Suat masih Alhamdulillah sehat walafiat sampai hari ini ya ayahanda. Nah, seperti yang disampaikan oleh ayahanda, memang lansia atau kita sebut dengan, kalau menurut WHO adalah seseorang mungkin yang telah mencapai batas usia tertentu, lebih dari 55 tahun. Kemudian juga tadi disampaikan oleh ayahanda adalah senior Muhammadiyah, berarti juga bisa juga disebut dengan lansia itu adalah senior citizen ya, atau warga yang senior, atau warga emas, atau older people. Bahkan kalau mungkin di kalangan masyarakat Jawa disebut dengan sepuh, warga sepuh ya Pak, seperti itu. Ya, jadi ada beberapa faktor-faktor yang bisa menentukan kebahagiaan pada lansia. Nah, kalau kita mengenal bahwa ada tipe-tipe kepribadian manusia, mungkin yang kita kenal adalah misalnya sanguin gitu ya, melankolis, kemudian pragmatis itu. Nah, tetapi pada lansia tipe kepribadian itu justru bukan itu, terbagi lagi menjadi 5 tipe kepribadian. Nah, diantaranya adalah tipe kepribadian yang konstruktif, kemudian tipe kepribadian yang mandiri. Yang konstruktif itu adalah seperti yang disampaikan oleh ayahanda, tidak ada gejolak, berarti hidupnya tenang, kemudian mantap sampai akhir tua dan juga produktif. Nah, itu adalah tipe kepribadian yang konstruktif. Dan yang kedua adalah tipe kepribadian yang mandiri. Mandiri ini misalnya tidak mengalami. Halo Bu Ipah, oke. Ya. Bu Ipah, ini menarik, cuman kita harus break dulu karena ada iklan yang mau lewat. Nanti obrolan kita akan kita sambung selepas jeda iklan yang satu ini. Jangan
Udah 2 minggu ini batuknya ngalahin kentongan saya, Bu. Periksa batuk ke puskesmas, Pak. Pengobatan TB 6 bulan bisa disembuhkan. Obat TBC disediakan gratis dan berkualitas. Pengobatannya sudah tuntas, Bapak sudah sembuh total. Terima kasih, Dok. Jangan lagi ada korban, mencegah lebih baik dari mengobati. Selalu jaga kebersihan dan budayakan hidup sehat. Sudah 2 minggu, TB batuk-batuk berdahak, nafasnya sesak, dadanya nyeri, demam meriang, nafsu makan hilang. Kalau malam, berkeringat. Suatu hari di sekolah, TB batuk berdahak, tapi TB tak bilang-bilang karena takut diasingkan. Dijauhi teman-teman yang takut ketularan. Untuk Bu Aisyah sigap, TB dibawa ke puskesmas dekat sekolah. Kata Bu Dokter, TB kena TBC, berbahaya jika dibiarkan. Tapi jangan khawatir, ini bisa disembuhkan. Berobat di puskesmas juga gratis. Bu Dokter memberi TB obat dan nasihat. Minum obat lengkap dan teratur hingga sembuh total. Tutup mulut saat batuk, tidak meludah di sembarang tempat, menjemur alat tidur, buka jendela agar rumah mendapat udara dan cahaya yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga teratur. Setelah minimal pengobatan 6 bulan tuntas, kini TB sudah sembuh total. TB kembali sehat dan ceria. Bermain dengan teman-temannya, TB sangat beruntung karena banyak anak Indonesia yang terlambat menanganinya. Ayo, cegah penularan, TBC bisa disembuhkan. Baik, kita masih kembali di Healthy Corner. Kita kembali berbincang dengan Bu Ipeh. Tadi sempat terpotong di segmen 1. Bu Ipeh, lanjut dong. Tadi kayaknya Bu Ipeh panjang tuh ceritanya terkait dengan bagaimana faktor-faktor yang mendukung lansia agar bahagia. Silakan, Bu Ipeh. Baik, saya lanjutkan untuk yang faktor-faktor yang mendukung lansia itu berbahagia, itu juga didukung oleh tipe kepribadian lansia sendiri. Karena bahagia itu adalah pilihan, ya. Untuk bahagia itu memang pilihan. Jadi ada tipe lansia yang konstruktif dan mandiri. Nah, tipe yang konstruktif dan mandiri ini biasanya 70% itu mengarah kepada kebahagiaan. Kenapa? Karena tadi seperti yang disampaikan bahwa dengan 2 tipe ini lansia itu tidak ada gejolak, kemudian tenang, kemudian tidak mengalami post power syndrome. Nah, biasanya mungkin di pegawai negeri usia 55 tahun sudah pensiun dan tidak siap untuk tidak produktif lagi, dan biasanya ini mengalami post power syndrome. Nah, ada 3 tipe yang mungkin bisa mengalami menjadi pendukung lansia tidak bahagia, yaitu tipe ketergantungan, tipe bermusuhan, dan tipe kritik diri. Ketergantungan bagaimana? Dipengaruhi oleh keluarga, kemudian dipengaruhi oleh pasangan. Ketika salah satu dari pasangan hidup ada kehilangan, maksud saya ada kehilangan atau meninggal dunia, pasangan yang lain yang ditinggal itu akan mengalami satu kondisi psikososial, yaitu kehilangan atau berduka. Nah, tipe yang bermusuhan adalah bagaimana ketika lansia itu tidak puas dengan kehidupannya, banyak keinginan. Nah, kemudian morat-marit, ini yang tidak tadi disampaikan oleh Ayahanda, mungkin tidak mendekatkan diri lagi lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ada yang tipe selalu mengkritik diri. Ini sulit dibantu, karena apa? Karena menurut sayanya itu lebih dominan dibandingkan mendapatkan masukan. Nah, perlu saya sampaikan, pada tahun 2020, prevalensi lansia di Indonesia, ini secara keseluruhan Indonesia, itu berada pada 28,8 juta lansia. Nah, tetapi yang menyedihkan, ternyata 5%-nya lansia itu mengalami depresi. Nah, itu. Ya, dan ini akan diprediksi pada tahun 2050, lansia di Indonesia itu akan sebanyak 50 juta. Tetapi prediksi untuk depresinya 23,3%. Nah,
what should I do dengan hal yang seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Mbak Ipa, Berarti tadi sebelum what can I do ya, apa yang melatar belakangi para lansia itu punya potensi depresi di angka yang sebesar itu? Apa penyebabnya? ya, permasalahan lansia itu sangat kompleks, Mas. Pertama adalah penurunannya kondisi fisik. Penurunan kondisi fisik, penyakit-penyakit komorbid penyerta sudah mulai, hipertensi, diabetes, asam urat, ini sudah penurunan kondisi fisik yang luar biasa, yang memang terjadi rata-rata pada lansia 80%. Ya, kemudian mereka harus mengkonsumsi obat-obatan mungkin yang yang harus diminum setiap hari. Kemudian penurunan, fungsi-fungsi dan potensi seksual itu juga masuk, Mas Budi. Ya, kemudian perubahan aspek sosial. Ya, salah satu contoh tadi yang misalnya sebelumnya adalah menduduki jabatan, kemudian bekerja, pegawai, kemudian pensiun. Perubahan sekali dalam aspek sosialnya. Mungkin dulunya biasa di tempat kerja dengan produktif, kemudian tidak ada sama sekali. Nah, itu bisa juga. Kemudian perubahan yang berkaitan dengan perannya sosial di masyarakat. Ini juga bisa terjadi. Jadi ada beberapa aspek yang bisa mendukung atau menyebabkan seseorang lansia ini mengalami depresi. Jadi ada beberapa aspek tadi. Nah, sehingga aspek yang tadi, permasalahan tadi harus kita penuhi kebutuhannya. Nah, terutama yang masa corona seperti ini, misalnya kebutuhan fisik, kita siapkan vitamin C, vitamin E, harus sering berjemur, misalnya ada program-program seperti itu. Kemudian dengan lansia yang sudah tidak produktif, berarti misalnya saja ada asuransi kesehatan bagi lansia. Nah, itu mereka tidak harus memikirkan saya berobat pakai uang dari mana ya, misalnya seperti itu. Saya mau beli obat asam urat bagaimana ya, misalnya. Nah, itu KTP seumur hidup misalnya. Nah, itu jadi banyak harus program-program yang harus kita berikan atau kita siapkan untuk pemeliharaan dan pelayanan kepada lansia. Mungkin seperti di Muhammadiyah bisa, karena warga Muhammadiyah bisa berobat secara gratis. Tapi kalau bukan warga Muhammadiyah, bagaimana caranya? Nah, itu. Mungkin salah satunya itu Pak Budi. Oke, baik, menarik ini ya. Jadi ternyata permasalahan psikologis juga mendominasi pada para lansia, sehingga kemudian ujungnya adalah ketidakbahagiaan yang mereka alami ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik ya, ini ke Mas Dhani. Mas Dhani, kalau kita kembali berbicara mengenai usia, tentu kan klasifikasi umurnya ini kan ada start berapa sampai berapa gitu ya. Mas Dhani mungkin bisa cerita kepada kita tentang siapa sih yang disebut sebagai lansia. Lalu ini tadi nyambung kepada yang dijelaskan Bu Ipah nih mengenai ternyata para lansia itu rata-rata adalah para warga yang kemudian masyarakat atau orang yang memang kemudian sudah dihinggapi banyak penyakit komorbid tadi itu ya, yang ada hipertensi lah, yang ada jantung lah, dan yang lain. Sebenarnya ini apa yang mereka lakukan sehingga kemudian di akhir usianya bisa setumpuk penyakit itu kemudian menyertai yang bersangkutan. Nyambung dengan tadi umur lansia itu. Siapakah lansia itu? Monggo Mas Dhani. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi kalau ditinjau dari ada dua sih patokan kita terkait dengan usia lansia itu. Jadi kalau usia lansia menurut WHO itu ada di posisi 60. Jadi 60 tahun ke atas itu adalah dikatakan posisi lansia. Jadi kalau kita bisa lihat tadi seperti juga yang disampaikan pembicara sebelumnya juga Bu Ipe dan Pak Yatman tadi. Jadi memang permasalahan-permasalahan pada lansia ini banyak sekali, memang bertumpuk-tumpuk. Apalagi dengan permasalahan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan fisik. Jadi fisik maupun dari permasalahan-permasalahan fisik tadi yang seperti yang disampaikan Bu Ipe tadi, ada hipertensi, ada jantung, kemudian ada stroke, dan ini permasalahan ini akan memicu lagi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah psikologis. Nah, sehingga masalah psikologis inilah yang akan menambah berat lagi permasalahan-permasalahan yang ada. Karena beberapa penelitian yang ada saya baca itu bahwa ternyata permasalahan fisik itu akan lebih diperparah oleh munculnya juga
permasalahan psikologis. Nah, ini yang akan memperberat masalah-masalah fisik tadi. Jadi seperti itu, Pak Budi. Ya, baik. Nah, terutama mungkin Pak Dhani bisa bercerita kebiasaan-kebiasaan di masa sebelumnya seperti apa yang kemudian yang bersangkutan kemudian bisa misalnya kemudian menderita hipertensi, diabetes dan yang lain. Itu kebiasaan apa yang mereka lakukan sehingga bisa yang bersangkutan bisa terkena hipertensi dan yang lain itu, Pak? Jadi poin utama permasalahan yang memicu terjadinya masalah-masalah tadi, Pak Budi, sebenarnya itu adalah di perilaku individu itu sendiri. Jadi kalau di dalam perilaku individu sendiri itu kita ada mengenal dengan perilaku tidak sehat. Jadi perilaku tidak sehat ini seperti merokok, kemudian beraktivitas fisik yang rendah. Nah, kemudian perilaku makanan yang rendah, tidak bergizi. Jadi kan sekarang ini kalau kita lihat junk food dan lain sebagainya itu adalah salah satu makanan faktor pemicu munculnya permasalahan-permasalahan ini. Jadi begitu waktu muda dia sudah terbiasa karena kan kalau kita lihat sekarang ini mayoritas penduduk kita di Indonesia itu lebih banyak suami dan istri itu bekerja, sehingga suami dan istri itu bekerja di rumah tidak masak itu makanan-makanan yang siap saji. Dengan makanan-makanan siap saji tadi bertahun-tahun itu dimakan atau dikonsumsi, dan inilah yang akan menyebabkan penumpukan penyakit ini. Jadi kalau kita bisa lihat sekarang itu mayoritas jantung itu bisa di usia 30 tahun itu sudah ada yang mengalami serangan jantung. Jadi beberapa teman saya ini, saya bercerita terkait dengan pengalaman saja. Saya sudah, kalau tidak salah kurang lebih 3 orang sudah kehilangan teman. Begitu ditanya penyakitnya karena apa, mayoritas itu adalah jantung dan stroke tadi. Meninggalnya jadi seperti itu. Jadi karena perilaku tadi, jadi seperti itu. Pak Budi. Oke, jadi memang rata-rata kemudian memang perilaku di masa lampau yang kemudian mengakibatkan di saat ini akhirnya ngunduh ya Pak ya, kalau Jawa ngunduh ya. Jadi ngunduh apa yang telah dilakukan di sebelumnya gitu ya. Nah, lagi olahraga kurang gitu. Apalagi saat ini kondisi seperti ini kemudian orang pada, kalau sekarang ada ini Pak, ada istilah kerennya sekarang, namanya mager. Mager ya. Ya, mager itu. Malas gerak, ya benar. Malas gerak. Nah, ini saya ke Bu Ipeh lagi nih, Bu Ipeh. Jadi kan sekarang ini muncul tadi ya istilah-istilah atau budaya-budaya yang cenderung sebenarnya tidak sehat untuk mendukung di usia berikutnya kita bisa bahagia ya. Menurut Bu Ipeh, fenomena-fenomena seperti ini apakah memang karena efek pandemi yang luar biasa, Bu? Seperti mager tadi itu ya, malas gerak lah dan yang lain. Apakah ini memang ada efek-efek dari pandemi 19 yang sudah dirasa terlalu lama gitu, Bu? Secara psikologis. Baik, Mas Budi. Jadi ada beberapa kebutuhan lansia, kita mengarah kepada lansia. Sekarang perkembangan teknologi itu semakin pesat membaik gitu. Walaupun kita di rumah, saya rasa artinya kita terbatas nih sekarang. Justru para lansia sekarang kita batasi untuk berada pada kerumunan. Artinya untuk kalau tidak perlu sekali, saya rasa tidak perlu sekali, tidak usah keluar rumah gitu. Kalau memang itu dengan jumlah orang yang lebih dari 10. Nah, itu yang kita harus rubah, Pak Budi. Dengan perkembangan teknologi, misalnya sekarang dan ilmu pengetahuan, maka tadi lansia bisa kita lakukan misalnya mengisi waktu luang hobinya itu di rumah. Mbak Ipeh, nanti kita akan diskusikan bagaimana cara mengisi lansia agar bahagia, tapi kita mesti kembali untuk menyimak beberapa iklan yang mau lewat. Kita kembali setelah yang satu ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam
memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh Jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan dekoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Udah 2 minggu ini batuknya ngalahin kentongan saya, Bu. Periksa batuk ke puskesmas, Pak. Pengobatan TB 6 bulan bisa disembuhkan. Obat TBC disediakan gratis dan berkualitas. Pengobatannya sudah tuntas, Bapak sudah sembuh total. Terima kasih, Dok. Jangan lagi ada korban, mencegah lebih baik dari mengobati. Selalu jaga kebersihan dan budayakan hidup sehat. Sudah 2 minggu, TB batuk-batuk berdahak, nafasnya sesak, dadanya nyeri, demam meriang, nafsu makan hilang. Kalau malam, berkeringat. Suatu hari di sekolah, TB batuk berdahak, tapi TB tak bilang-bilang karena takut diasingkan. Dijauhi teman-teman yang takut ketularan. Untuk Bu Aisyah sigap, TB dibawa ke puskesmas dekat sekolah. Kata Bu Dokter, TB kena TBC, berbahaya jika dibiarkan. Tapi jangan khawatir, ini bisa disembuhkan. Berobat di puskesmas juga gratis. Bu Dokter memberi TB obat dan nasihat. Minum obat lengkap dan teratur hingga sembuh total. Tutup mulut saat batuk, tidak meludah di sembarang tempat, menjemur alat tidur, buka jendela agar rumah mendapat udara dan cahaya yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga teratur. Setelah minimal pengobatan 6 bulan tuntas, kini TB sudah sembuh total. TB kembali sehat dan ceria, bermain dengan teman-temannya. TB sangat beruntung karena banyak anak Indonesia yang terlambat menanganinya. Ayo, cegah penularan, TBC bisa disembuhkan. Baik, kita kembali diskusi Healthy Corner di siang hari ini. Saya ke Pak Kiai Suyatman. Jadi kalau kita sering di Amal Usaha Muhammadiyah bidang kesehatan tuh kita sering tuh Pak menggulirkan namanya adalah psikospiritual healthcare. Jadi ada kesehatan, ada psikologisnya, ada spiritualnya. Nah, boleh dong kita diceritakan Pak Suyatman bagaimana sih kemudian menjaga kebahagiaan. Sekarang ini kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana tetap agar bahagia para lansia setelah tadi kita kupas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan lansia ini mengalami gangguan psikologis sehingga tidak bahagia. Nah, sekarang kita akan mengajak para lansia yang tadi Pak Dhani udah cerita klasifikasi umurnya, agar mereka bahagia. Di 2 segmen ini kita akan kupas secara tuntas bagaimana menjaga kesehatan bagi lansia. Pak Suyatman, seperti apa yang mungkin Pak Suyatman bisa sampaikan pada kita semua agar para lansia ini tetap bisa bahagia dalam konsep spiritual, Pak? Dalam konsep spiritual, apalagi sudah merasa tua, itu harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Orang itu kalau semakin mendekatkan diri kepada Allah, hatinya akan tenang, damai, tentram. Tentu hal yang sifatnya fisik juga harus diperhatikan, karena Islam itu kan memang ajaran yang sempurna ya, lengkap, sempurna, termasuk Islam itu kan mengajarkan supaya kita peduli dengan kesehatan, dengan makanan, dengan kebersihan.
itu kalau kita amalkan dalam bahasa agama, kita amalkan dengan baik, dengan benar, akan memberikan kontribusi terhadap ketenangan, kebahagiaan kita. Ya, makan misalnya, ya secukupnya, jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu pasti tidak baik untuk kesehatan. Untuk yang lainnya lah, kalau berlebihan itu pasti tidak baik. Kalau untuk yang berlebihan tidak baik. Maka Islam itu mengajarkan yang sedang-sedang saja, yang tenahan lah. Matan wasaton. Ya, jangan juga berkurang-kurangan, nanti mengurangi jadi kebutuhan fisik kita kan tidak bagus juga. Jadi yang cukup, gizi yang cukup. Dan Islam juga menyuruh makan itu yang baik dan halalnya, halalan thayyibah. Kalau yang kita konsumsi itu makanan halal dan thayyib, hadirnya adalah keberkahan dan juga kesehatan untuk lahir dan batin kita. Masa yang halal dan thayyib. Nah, itu dari segi fisiknya. Tapi dari non fisik tadi sudah saya kemukakan, harus semakin mendekatkan diri kepada Allah kalau kita ingin bahagia itu. Di samping usaha-usaha yang sifatnya fisik ya jangan dilupakan. Karena Islam itu memang mengajarkan cari akhirat tapi jangan dilupakan dunia, kan begitu ya. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah Dia anugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan kampung akhirat. Untuk kebahagiaan kampung akhirat, sehingga apapun karunia Allah yang diberikan pada kita harus untuk kebahagiaan kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan hidupmu di dunia, termasuk kesehatan, pakaian, fisik, yang orang sering menyebut urusan dunia, tapi itu penting untuk diperhatikan juga ya. Jangan kamu lupakan bagian hidupmu di dunia, termasuk bagian hidup kita di dunia ini kan hidup sehat, ya, makanan yang cukup, yang bergizi, itu juga harus diperhatikan dengan baik. Dan berbuatlah baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau hidup ini kita banyak berbuat baik, kebaikan juga yang akan kita terima. Tapi kalau keburukan yang banyak kita perbuat, maka keburukan juga yang akan kita terima. Oleh karena itu Allah menyuruh kita berbuat baik. Berbuatlah baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan membuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang yang berbuat kerusakan itu menimbulkan dampak buruk, dan itu akan berpengaruh buruk juga kepada dirinya, cepat atau lambat. Coba misalnya orang itu suka korupsi, suka nilep yang bukan haknya, pasti hidupnya nggak tenang, nggak akan damai, nggak akan tenang, dihantui oleh berbagai perasaan ketakutan dan lain-lainnya. Tentu itu memberikan kontribusi kepada ketidakbahagiaan hidupnya. Maka petunjuk Allah yang dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah dalam hadis, dalam as-sunnah itu, kalau kita ingin hidup tenang, bahagia, damai, tentram, ya harus kita taati dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu Mas penjelasannya. Ya. Baik, makasih. Ini tadi luar biasa ya, bagaimana kemudian wejangan Pak Kiai Suatman, bagaimana kemudian kita bisa tetap memelihara kebahagiaan kita dalam konsep spiritual. Pak Suatman, kalau selama ini ada berapa majelis yang dibina oleh Pak Kiai Suatman? Sebelum COVID, saya itu membina 13
tempat pengajian. Tapi dengan adanya COVID ini ya sebagian besar tidak jalan, tapi via online, daring, ya virtual. Itu yang berjalan, sebagian tidak seluruhnya. Itulah yang media itu yang kita manfaatkan. Di pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur itu tiap hari ada pengajian, Mas. Ya daring. Tiap hari. Ada materi akidah, ada materi ibadah, ada materi akhlak, ada materi muamalah duniawiyah, ada materi kemuhammadian, dan ada satu materi lagi yaitu tentang memahami bahasa Al-Quran. Nah, jadi tiap hari berlangsung pengajian via Zoom. Itu alhamdulillah. Tiap hari antara pukul 4:30 sampai pukul 5:30 waktu Indonesia bagian tengah. Tiap hari itu, Mas. Oke, Pak Kiai, apa yang ada nggak sejauh ini yang kemudian disampaikan para jamaah kepada Pak Kiai? Pak Kiai kok hidup ini kayak berat gitu ya? Pernah nggak ada yang menyampaikan tentang kekhawatiran terkait dengan kehidupan sejauh ini? Ada, Mas. Ada, Mas. Justru itu kita harus menghiburnya, meringankannya. Jangan malah ditambahi keberatan hatinya itu. Kan agama Islam itu memberikan solusi terhadap setiap masalah. Ya, seperti yang sekarang ini kan banyak memang masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan lain-lainnya. Tapi itulah harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Memang itulah ujian untuk kita semua untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita. Oke, Pak Kiai, terakhir ke Pak Kiai ini. Sejauh ini penyelenggaraan pendampingan melalui majelis-majelis taklim seperti itu cukup efektifkah untuk kemudian mendorong pada para lansia yang lansia ya, agar kembali bersemangat hidup, menjadi aktivitas kehidupan dengan penuh bahagia? Menurut Pak Kiai cukup efektifkah kegiatannya? Saya yakin ada pengaruhnya. Seberapanya kan harus melalui penelitian itu. Baik. Terima kasih. Kita tidak tahu persis ya, tapi insya Allah bermanfaat. Ya. Sangat bermanfaat. Karena dalam pengajian itu banyak orang-orang lansia yang ikut rajin mengikuti. Saya juga membina pengajian Ikatan Persaudaraan Haji itu hampir 100% lansia rajin, tekun itu. Tapi karena jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 15-an, ya protokol kesehatan benar-benar diperhatikan. Jangan sampai menimbulkan masalah baru gitu ya. Tapi protokol kesehatan benar-benar diperhatikan ya. Insya Allah. Tapi itu ya juga kecil saja ya. Sebagian besar adalah lewat Zoom, pengajian seperti yang saya kemukakan tadi. Adakah kendala-kendala terkait dengan kegiatan pendampingan keberagamaan via Zoom selama ini, Pak? Bagi lansia kan, lansia tentu menggunakan aplikasi perangkat-perangkat teknologi ini kan juga. Perkembangan teknologi itu kadang berat bagi lansia. Tapi begini Mas, lansia sekarang itu ya modern juga. Hampir semua orang punya HP. Hampir semua orang punya HP. Apalagi orang Muhammadiyah itu kan orang-orang terpelajar, mohon maaf ya, orang-orang terpelajar, orang-orang yang terdidik. Kesana kemari juga bawa HP kok. Udah tua. Bahkan HP-nya ada yang lebih dari satu gitu. Ya, mungkin juga ada kendala ya, karena ada daerah-daerah yang mungkin masalah internet itu, itu kita maklumi saja kalau daerah-daerah yang terluar, terjauh, terdalam. Nah, terluar itu kan memang ya kita dimaklumi, itu adalah bisa juga kita salahkan. Baik. Memang tentu tidak seefektif kalau pengajian itu tatap muka, itu dimaklumi. Tapi dengan kondisi semacam ini ya kita harus kreatif untuk membuat alternatif penggantinya agar proses pengajian itu masih tetap berjalan terus-menerus. Baik, terima kasih Pak Suyatman. Tadi bagaimana kemudian strategi dengan pendekatan spiritual yang dilakukan agar kemudian para lansia ini tetap bisa mengisi hari-hari di usia senja ini dengan bahagia. Nanti kita akan bahas dalam tinjauan psikososial atau psikologis dan juga kesehatan di segmen terakhir, segmen keempat kita. Kita akan kembali selepas jeda iklan yang
satu ini. Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambassador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Udah 2 minggu ini batuknya ngalahin kentongan saya, Bu. Periksa batuk ke puskesmas, Pak. Pengobatan TB 6 bulan bisa disembuhkan. Obat TBC disediakan gratis dan berkualitas. Pengobatannya sudah tuntas, Bapak sudah sembuh total. Terima kasih, Dok. Jangan lagi ada korban, mencegah lebih baik dari mengobati. Selalu jaga kebersihan dan budayakan hidup sehat. Sudah 2 minggu, TB batuk-batuk berdahak, nafasnya sesak, dadanya nyeri, demam meriang, nafsu makan hilang. Kalau malam, berkeringat. Suatu hari di sekolah, TB batuk berdahak, tapi TB tak bilang-bilang karena takut diasingkan. Dijauhi teman-teman yang takut ketularan. Untuk Bu Aisyah sigap, TB dibawa ke puskesmas dekat sekolah. Kata Bu Dokter, TB kena TBC, berbahaya jika dibiarkan. Tapi jangan khawatir, ini bisa disembuhkan. Berobat di puskesmas juga gratis. Bu Dokter memberi TB obat dan nasihat. Minum obat lengkap dan teratur hingga sembuh total. Tutup mulut saat batuk, tidak meludah di sembarang tempat, menjemur alat tidur, buka jendela agar rumah mendapat udara dan cahaya yang cukup, makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga teratur. Setelah minimal pengobatan 6 bulan tuntas, kini TB sudah sembuh total. TB kembali sehat dan ceria. Bermain dengan teman-temannya, TB sangat beruntung karena banyak anak Indonesia yang terlambat menanganinya. Ayo, cegah penularan, TBC bisa disembuhkan. Baik, tiba saatnya kita di segmen terakhir Healthy Corner kita di siang hari ini, tanggal 5 Januari 2020 bersama dengan TVMU didukung oleh MPI Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Baik, saya menuju ke Pak Mas Dhani. Mas Dhani, jadi tadi pendekatan spiritual. Nah, ini pendekatan kesehatan. Strategi seperti apa yang mesti dilakukan, termasuk kemudian yang harus dilakukan oleh para lansia dan para lembaga-lembaga yang memang concern dalam urusan untuk menjaga kesehatan para bapak-bapak atau ibu yang berada di usia senja ini. Itu seperti apa, Pak Dhani? Baik, Pak Budi, terkait dengan yang tadi. Jadi pada saat usia senja ini, usia lansia ini, jadi ada, kalau menurut saya itu ada 4 pola hidup sehat yang bisa diterapkan di lansia ini. Jadi yang pertama itu pada saat sudah masuk di usia lansia itu lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi permasalahan yang ada sekarang ini, lansia kita itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Jadi mulai dari permasalahan fisik, kemudian permasalahan sosial ya terkait dengan keluarga. Jadi mau ke rumah sakit, mau ke puskesmas itu tidak ada yang mengantar. Nah, ini juga permasalahan kan. Kalau mau ke rumah sakit mau memeriksakan kesehatan tadi, kemudian mengalami kelumpuhan. Nah, ini juga ini permasalahan yang bisa mengganggu pada saat dia melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tapi kalau memang bisa ini memang harus tetap dijalankan. Jadi fungsinya pemeriksaan kesehatan berkala ini untuk mengontrol kondisi kesehatannya tadi. Jadi sejauh mana
permasalahan kesehatan yang dihadapi. Karena permasalahan kesehatan pada lansia itu sebenarnya yang dominan terjadi pada lansia itu adalah yang sering menyebabkan kematian itu salah satunya adalah jatuh itu tadi. Jadi fall syndrome, jadi sindrom jatuh tadi. Jadi terpeleset segala macam itu bisa jadi salah satu penyebab salah satunya kematian di situ. Kemudian yang kedua, untuk lansia ini pola hidup yang bisa diterapkan juga adalah melakukan aktivitas fisik. Jadi memang aktivitas fisik yang dilakukan pada lansia ini berbeda dengan aktivitas fisik memang yang dilakukan pada usia sebelumnya. Jadi karena akan sangat berbeda karena ada tahapan-tahapan tertentu dan kita juga harus memperhatikan kekuatan fisik tadi. Jadi kekuatan fisik, kemampuan dia untuk melakukan aktivitas fisik tadi. Jadi alhamdulillah saya pribadi penelitian S2 dan S1 kemarin, saya juga dan yang insya Allah nanti yang berikutnya ini penelitian saya lebih konsen ke aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik kepada lansia. Jadi memang aktivitas fisik pada lansia ini ada khusus yang diberikan kepada lansia. Jadi di lansia itu ada namanya senam lansia. Nah, senam lansia ini adalah salah satu bentuk aktivitas fisik sederhana yang bisa dilakukan oleh lansia. Kemudian pola hidup sehat yang lain adalah nutrisi. Nah, ini permasalahannya. Nutrisi ini juga permasalahan yang sering dihadapi oleh lansia. Jadi nutrisi karena biasanya pada usia-usia lansia itu ada mengalami permasalahan-permasalahan terkait dengan pencernaan. Mulai dari susah mengunyah, susah menelan, kemudian kehilangan selera makan. Jadi kalau sudah masuk ke dalam mulut itu untuk rasa itu dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Nah, ini permasalahannya. Sehingga nutrisi itu akan cenderung menurun. Kemudian permasalahan-permasalahan terkait pencernaan. Jadi pencernaan dulu yang biasa kita bisa makan istilahnya keras, itu bisa, tapi sekarang lebih arahnya ke makanan-makanan yang lunak. Nah ini harus diperhatikan nutrisi. Jadi nutrisi yang harus diperhatikan itu pada lansia itu lebih banyak yang bisa membantu meningkatkan stamina-nya. Jadi seperti itu. Nah, pola hidup sehat yang keempat yang ini adalah bagaimana dia mampu mengendalikan stres. Nah, permasalahan yang muncul pada lansia itu adalah kebanyakan adalah stres. Stres ini salah satunya ya seperti yang disampaikan Bu Ipeh tadi, misalnya kehilangan pasangan hidup, kemudian yang tadinya dia memiliki pekerjaan yang cukup istilahnya mapan, kemudian masuk pada usia senja, ini juga akan memicu terjadinya stres. Jadi kita bisa mempersiapkan istilahnya tindakan-tindakan atau intervensi yang menurunkan stres ini. Jadi seperti itu Pak Budi. Oke. Nah, banyak sekali ternyata ya. Salah satu yang lain mungkin kalau kita berbicara mengenai kesehatan, sebenarnya model olahraga seperti apa sih yang paling pas untuk orang-orang di usia senja, Mas? Ya, jadi kalau olahraga yang bisa dilakukan di usia senja itu sebenarnya yang seperti saya sampaikan tadi, kita harus melihat dulu kemampuan fisiknya dia. Jadi kemampuan fisiknya seperti apa, ya. Nggak perlu berat-berat sih, cukup jogging saja, jogging ya, lari, atau jalan saja, atau jalan kaki mungkin ya, jalan kaki, jalan-jalan kaki, keliling-keliling perumahan, misalnya kalau di perumahan atau di sekitarnya itu, itu salah satunya yang sederhana saja sebenarnya. Nah, jadi ini bangun tidur, kemudian gerakan fisik sederhana, nah itu bisa dilakukan. Jadi di penelitian saya kemarin ada menerapkan beberapa pemeriksaan yang terkait dengan untuk lansia itu. Padahal untuk gerakan-gerakan fisik seperti ini saja itu, kemudian menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan itu sebenarnya itu gerakan sederhana untuk lansia. Jadi kayaknya menarik deh kalau Mas Dhani memberi contoh beberapa model olahraga untuk para usia senja ini. Ayo Mas Dhani, tolong dong, seperti apa sih olahraganya? Coba tunjukin. Jadi sebenarnya sederhana saja. Jadi untuk sederhana saja, aktivitas fisiknya bisa dengan tangan saja. Kita menggerakkan seperti ini, membuka dan menutup seperti ini, salah satu sederhana. Jadi kadang kan ada lansia yang mengalami istilahnya kebas, kram di tangan itu. Jadi seperti ini sambil duduk saja itu salah satu yang sederhana saja. Kemudian menggerakkan gini. Jadi menggerakkan maju mundur seperti ini juga itu salah satunya. Kemudian kaki.
kemudian berjalan, ada namanya intervensinya itu di luar negeri itu berjalan 5 langkah. Jadi 5 langkah, berjalan, berhenti, muter, balik, berjalan, kembali 5 langkah. Nah itu salah satunya. Ya, sederhana saja, tidak perlu yang harus ke gym dan lain sebagainya. Itu kan kalau gym berat lagi nanti. Jadi memangnya lansia mau kita buat untuk otot nanti. Karena tadi kalau kita lihat di lansia itu penurunan fungsi tubuh tadi itu sudah mulai terjadi. Nah, kalau kita paksakan melakukan kegiatan-kegiatan yang berat, nah itu akan juga mengganggu kondisi fisiknya. Jadi seperti itu, Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudari. Ini tadi olahraga yang tipis-tipis saja lah gitulah ya. Jadi tidak hanya kantong yang tipis, tapi olahraga juga tipis-tipis saja gitu ya. Jadi nggak usah yang berat-berat karena memang usia senja itu sudah penuh dengan keterbatasan fisik kira-kira demikian ya. Jadi nggak usah memaksakan lari yang sekenceng itu ya, tapi cukup yang pelan, jalan kaki yang pelan. Aktivitas fisik sederhana saja. Ini ada beberapa juga penelitian yang lain itu saya baca itu. Jadi mencuci piring, kemudian menyapu saja itu, kemudian membersihkan jendela dan lain sebagainya itu, atau mengelap kaca itu termasuk aktivitas fisik. Itu sudah bisa dihitung. Bergerak ya. Benar-benar. Itu sederhana saja. Dan itu tidak memerlukan biaya yang besar kan? Ya benar sekali. Baik, terima kasih Mas Dhani. Saya sekarang terakhir ke Bu Ipah nih, Bu Ipah. Pendekatan spiritual sudah, pendekatan kesehatan sudah. Sekarang pendekatan psikososialnya. Jadi agar para usia senja ini bahagia, karena kalau kita berbicara bahagia, membahagiakan di orang-orang di usia senja kan tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga ada lingkungannya, tuh ada keluarga. Jadi model seperti apa agar kemudian para usia senja ini tetap bisa langgeng kebahagiaannya sampai hari akhir, seperti apa Mbak Ipah? Oke, baik. Untuk psikososial itu nanti akan tetap berjalan bersama beriringan dengan fisiknya. Tapi ada 4 poin besar saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah menjaga hubungan baik, artinya interaksi sosial, bersosialisasi. Dengan kita kaitkan sekarang dengan masa pandemi ya Mas Budi ya, berarti bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan dengan orang yang kita sayang, dengan teman-teman. Berarti satu tadi kita menggunakan teknologi, yaitu bisa kita dengan video call. Nah itu berarti karena jangan sampai lansia ini mengisolasikan diri. Nah kalau sudah isolasi diri itu masuk dalam masalah gangguan jiwa. Jadi kita jangan sampai, jadi kita support lansia untuk selalu bersosialisasi. Kalau masa pandemi berarti dengan video call atau dengan Zoom dan lain-lain. Kalau misalnya tidak pandemi, mungkin saja ada arisan atau pertemuan keluarga, mungkin bisa seperti itu. Yang kedua tadi adalah tidak membebani pikiran dengan hal-hal yang berat. Kenapa? Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani, saya melanjutkan bahwa ketika kita dalam beban pikiran yang berat, ini nanti akan mengarah kepada stres, cemas, dan depresi. Itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana lansia ini, satu, ini berdasarkan saya ambil dari gugus COVID nih Pak, gugus sehat jiwa berdasarkan gugus COVID Republik Indonesia, yaitu menghindari berita tentang COVID. Ternyata masuk ini Pak. Jadi ini di dalam gugus COVID, gugus COVID-19. Yang diterbitkan oleh Republik Indonesia, bahwa salah satunya untuk lansia sehat jiwa itu adalah menghindari berita-berita yang berkaitan tentang COVID. Jadi sudah disiapkan itu. Ketika mendengar yang meninggal, yang ini lagi ada kondisi koma, kemudian inilah itu akan menjadi satu stresor bagi lansia. Nah itu, jadi ada 3, dan yang keempat tentunya adalah tetap menjaga makanan dan minuman gizi lansia tercukupi secara seimbang. Nah itu. Baik.
Itu yang bisa ya. Baik, terima kasih Ibu Nurse Mukhrifah Damayanti Eskep MNS, Direktur Klinik Pelayanan dan Penelitian Kesehatan Jiwa Masyarakat UMKT. Terima kasih kepada Bapak Anas Ramdhani Ismahmudi Eskep MPH, Kaprodi di 3 Kepelatihan UMKT, dan juga kepada ayahanda kita Kiai Dr. Andes Haji Sofyan Suyatman SPD MMMSI, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, atas berbagi cerita ilmu pengetahuannya di siang hari ini. Semoga sangat bermanfaat kepada masyarakat di seluruh penjuru tanah air, dan tentunya kita doakan semuanya, para bapak, ibu, ayah, bunda kita sekalian yang berada di usia senja tetap bahagia dan sejahtera fid dunya wal akhirah. Terima kasih, kita kembali di Healthy Corner edisi mendatang. Mohon maaf sekali lagi lafan. Saya Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.